kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita mencari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Guru dan wakil kepala sekolah yang bisa hadir hari ini untuk menghadiri sosialisasi dari saya, sosialisasi modul 1 tentang budaya di sekolah. Nanti ada sedikit tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini saya selain tugas dari pendidikan guru penggerak, sebenarnya memang pengen sih menyampaikan ke guru-guru karena menurut saya ini sangat bagus kalau diterapkan di sekolah. Mengingat kita juga mau ada kurikulum yang Bapak Ibu sudah tahu belum, kurikulum total yang baru. Nah di sini banyak dibahas ada hubungannya sama kurikulum total. Baiklah, kita mulai saja. Slide-nya untuk yang pertama, pasti Bapak Ibu sudah tahu semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada Ingarso Sumpodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ya, jujur dulu awal saya, maaf ya. Di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu, cuma share aja apa saja yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Belajar aja, sama-sama belajar. Saya pun masih belajar, bukan sudah paham, tapi sekedar sharing saja apa yang sudah didapat. Ini dulu saya awalnya Ki Hajar Dewantara, tahunya itu Bapak Pendidikan. Nggak tahu kalau beliau itu memang benar-benar berpengaruh sama pendidikan Indonesia ya, dari Tuturi Handayani yang sering ada di lambang sekolah, ternyata memang selalu digunakan Ingarso Sumpodo. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus bisa menjadi tauladan, terutama tauladan yang baik. Pernah kita dengar guru di guru dan di guru, mungkin itu maksudnya tauladan. Ing Madio Mangunkarso, di tengah seorang guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan Tuturi Handayani dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Next. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan sebenarnya. Beliau inginnya ada perubahan. Pernah dengar ini nggak Bapak Ibu? Apa? Kertas siswa itu bagaikan kertas kosong. Bener kan? Tapi ternyata salah. Iya. Saya pun dulu mikirnya kayak gitu. Siswa itu kertas yang kosong, tapi ternyata siswa itu kertas yang sudah berisi tulisan, coretan, tapi belum jelas. Makanya di sini kita sebagai pendidik, kita memperjelas coretan apa saja yang ada di sana dan merapikan coretan tersebut menjadi coretan atau tulisan yang lebih rapi lagi dan bisa dibaca atau digunakan ke depannya kayak gitu. Jadi bukan kosong. Jadi kita sebagai guru di sini ada perubahan seperti sistem tata surya yang selalu bergerak sesuai orbitnya. Jadi di sini tugas guru itu nggak meminta siswa jadi seperti apa yang kita mau. Misal Haji ngajar bahasa Indonesia, kita sebagai guru bahasa Indonesia nggak bisa memaksakan satu kelas itu harus paham semua tentang bahasa Indonesia. Misalnya materi apa Haji biasanya Pak? Ya, prosedur. Ada siswa mungkin lambat, kita nggak bisa maksain. Ini kan harus bisa paham. Besok kita sudah materi baru, harus sudah paham yang ini baru bisa lanjut. Ternyata salah, nggak bisa. Jadi kita hanya membimbing. Kalau siswa memang nggak bisa, nggak mampu, ya berarti itulah kemampuan siswa. Seperti ini. Planet itu kan sudah berputar pada orbitnya. Kalau kita paksa muter ke arah lain kan pasti chaos ya, kacau kan dunia ini dan jatuhnya kiamat. Oke, dan di sini dia bilang kita harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Next. Melakukan perubahan memang agak sulit sih, tapi kita bisa memegang prinsip ini kontinuitas, berkelanjutan dengan tidak melupakan akar budaya, lalu konvergensi, memanusiakan manusia, dan konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid.
mengibaratkan siswa itu benih-benih di dalam sebuah kebun. Nah, siswa itu benih-benihnya. Misalnya kita menanam jagung. Kalau kita nggak merawat jagung itu disiram, sinar cahaya matahari yang cukup, walaupun itu bibit unggul, dia tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus. Itulah siswa. Jadi di sini kita kita tuh membimbing kayak gitu loh. Kita harus merawatnya, memberikan bimbingan, arahan kayak gitu. Nah, Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya dengan kodrat anak. Dalam menuntutlah dan pertumbuhan kodrat anak, nah ini yang saya bicarakan tadi, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak itu bagian butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung dengan bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun bijinya biji yang sangat berkualitas, kalau tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tanah bibit petani, maka biji jagung tersebut mungkin tumbuh namun tidak akan bagus dan tidak akan optimal. Nah, di sini tujuannya sih mungkin pernah dengar ya, profil pelajar Pancasila nanti di kurikulum itu ada masuk ke dulu kan karakter menilai saja anak-anak sudah mandiri, tapi di sini di kurikulum baru nanti benar-benar masuk ada mapelnya, mungkin bisa diajarkan ke setiap guru ya, kalau PKN atau agama. Di sini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa, lalu berkebinekaan global, siswa harus mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin ada sedikit video nanti saya tunjukkan, tampilkan dari Bapak. Wih, Bapak sampai Bapak ya. Profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Biar lucu. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kayak gini ya. Jadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh
ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Venus, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan berpihak yang tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada suku yang sama. Dan dalam filosofi pihak sukunya ini atau di mana semua planet itu bersekutu itu adalah nilai-nilai manusia. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua budaya. Di mana budaya itu dengan main bom, baik itu budaya di Indonesia yang beragam maupun budaya dunia yang juga sangat beragam. Esensinya. Saya lagi ada ya antara yang pernah Pak Haji kemarin pernah saya sampaikan bahwa kalau yang baru ini teman-teman sebagai guru harus menghambat pada seseorang memang sih, apalagi menghambat pada siswa yang benar-benar tidak menghambat. Tapi nanti kita bahas ini apa penyebab dari sisi dari budaya ini apa penyebab anak-anak itu ada yang nggak mau menghormati, nggak mau menerima. Ini budaya positif sekolah. Yang pertama ada teori kontrol, konsep disiplin positif, motivasi terhadap manusia, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, positif kontrol, dan terakhir segitiga resiko. Yang pertama positif kontrol. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Seperti dari kata Kejar Dewantara, alasan kenapa dia mendirikan satu sekolah pertama namanya Taman Siswa. Karena Kejar Dewantara berharap sekolah itu seperti taman, menyenangkan. Semuanya serba memberikan kita kebahagiaan. Enggak apa? Enggak tertekan ya. Datang ke sekolah, belajar, ramah guru, kalau bisa kita menciptakan. Tapi nggak tahu kalau di sini. Mungkin senang anak-anak bisa jalankan. Dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita ya. Kebetulan ada Pak Haji, kemarin emang sempat bahas sama Pak Haji, kita bahas masalah kayak Pak Yogi kan yang nanyain peraturan-peraturan sekolah masalah belajar. Nah, mungkin perlu dibenahi. Di sini ada miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi kalau murid sedang bebas, mungkin kita marahin ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut bergantung pada kata sang guru untuk berusaha. Next, lalu teori kontrol berikutnya, positif kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi sebenarnya kita nggak boleh kritik murid ya. Ini salah satu miskonsepsi. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggunakan dialog diri yang negatif. Kadang awal sebagai guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali belum cukup menggunakan cara halus untuk menyampaikan sesuatu. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya memang sebelum saya belajar ini sih, saya merasa saya guru. Kita pernah sering ya, mungkin saya sering kalau marahin guru, kok ini nggak boleh jadi guru dulu, karena kita memang sekarang emosi nggak bisa dikontrol karena kesedihan omongan itu kan, makanya jadi guru dulu kan.
Yang kedua, konsep disiplin positif. Kak Hadi bilang di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin yang kita sendiri yang mewajibkan kita. Ini balik lagi ke Ingarso Sungkulodo. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan orang, disiplinnya dulu diri sendiri. Nah, nanti ada alasannya kenapa misalnya. Nah, ya. Ada 3 menurut Dayan dosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia untuk disiplin. Bahkan disiplin yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu pilih yang mana? Bapak Ibu. Kalau kan disiplin karena apa? Kalau kebanyakan siswa, saya pikir kebanyakan pasti nomor 1 ya, karena takut dihukum, makanya takut dihukum, makanya tidak ke sekolah. Ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, biar nanti anak-anak masuk, mereka masuk biar dikatain temannya rajin dan gitu rajin. Itu nomor 2. Kalau bisa kita membuat siswa itu disiplin karena yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita harus bisa mengajarkan siswa disiplin karena memang kebutuhan dia sendiri, dia sadar. Saya harus datang ke sekolah karena memang harus, saya ingin belajar. Nah, yang ketiga masuk keyakinan kelas. Tadi Pak Haji sempat tanya, itu yang di kantor. Ya, saya mencoba karena memang pertama saya coba dari 12 APK, alhamdulillah benar-benar berjalan. Karena selama ini kan peraturan banyak banget. Jadi di sini berubah menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa dibuat. Kalau peraturan contohnya kayak misalnya masuk sekolah pukul 8. Kayak biasanya di sekolah kita nih harus pakai seragam. Nah, di sini diganti keyakinan kelas. Ini maksudnya dibuat bareng-bareng. Jadi bukan dari sekolah ngeluarin peraturan, tapi kita sebenarnya harusnya bikinnya bareng-bareng. Jadi anak sendiri yang ngasih ngeluarin undang-undang, pengennya tuh punya peraturan sekolah seperti apa sih. Jadi ketika mereka buat, mereka pun menyadari harus menaati apa yang mereka buat sendiri. Di sini membentuknya ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang misal dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya positif ini jangan menggunakan dalam bentuk negatif, bisa menggunakan jangan atau tidak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dengan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama itu mempersilakan murid-murid di kelas bercurah pendapat. Tadi yang seperti saya bilang, mau apa aja sih peraturan di kelas itu. Kebanyakan sih anak-anak kalau 12 APK datang belajar masuk kelas tepat waktu. Ya, tepat waktu. Itu memang benar-benar berjalan sih. Tapi memang keyakinan kelas ini dibuat di kelas memang. Tapi guru juga harus meyakini ya, mengikutinya juga. Jadi nggak sekedar kita meminta siswa. Lalu mencatat semua masukan, susun. Ini catatan dia kalimat negatif jangan berlari. Jadi dibuat menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya jangan membuang sampah, itu kalimat negatif. Diganti ya buanglah sampah. Tinjau kembali daftar surat berapa, lalu tinjau ulang daftar surat bersama-sama. Setelah dibuat, tinjau ulang. Boleh pakai tanda tangan kalau mau tanda tangan ini. Dan keyakinan kelas bisa ditempel di mana yang sudah dibaca. Oke, contohnya misalnya ini dari SD sampai SMP. Setiap anggota kelas perlu belajar. Dari mereka semua, dari siswa. Setiap anggota kelas perlu kenal. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi dari mereka sendiri
identitas berhasil, maksudnya di sini ini kalau pakai hukuman, sanksi sama restitusi ya. Misalnya, pernah nggak Bapak Ibu menghukum siswa terlambat kalau masuk kelas dihukum apa? Out ya, itu masuk ke hukuman. Ya, kita kalau sanksi, misalnya kalau sanksi itu contohnya membersihkan meja yang tersiram air kayak gitu. Bersihkan apa ya? Mengganti buku yang buku teman yang dicoret-coret. Apa kalau hukuman itu dihindari di sangat dihindari karena di sini contohnya misalnya sistem tidak akan berjalan di dalam waktu, memerlukan monitoring dan supervisi terus dari dulu dan restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Dari sisi tabel ini lebih fokus ke ini sih, dihindari hukuman. Tapi ya sebenarnya sebagai guru kadang tanpa hukuman itu memang berjalan sih, tapi saat itu saja siswa menuruti. Nanti ke depan ini sih. Nah tadi kalau tadi hukuman ya, hukuman nggak boleh, ternyata penghargaan juga nggak boleh. Makanya saya sebelumnya agak kayak masalah rankingan. Sebenarnya nggak boleh sih, karena di sini ada alasannya harus jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku digunakan seorang yang sesudah menjangkau pendek dan tak menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kehilangan motivasi dari jadi misalnya lagi satu mungkin nanti dia akan lalu penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada syarat kan, kalau ranking berarti harus nilainya tinggi, dikejar terus. Lalu penghargaan merusak hubungan sama yang kalau pas sudah kayak kemarin ya, yang ranking 1 turun ke ranking 8 kalau nggak salah ya, yang belas-belasan malah masuk 3 besar. Sebenarnya saya harus terima, tapi kadang ada siswanya yang nggak terima, itu makanya bisa penghargaan itu merusak hubungan. Iya kan? Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya riset 1 dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang menyampaikan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa hari mereka diberi penghargaan. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini sebenarnya kayak saya sih sebetulnya. Saya sering kasih penghargaan komen gitu ya. Kelihatan sih anak yang nggak dapat pasti kecil hati. Malah kedepannya malah males belajar karena biarin lah saya nggak dapat komen. Kayak kalau sekarang siapa yang mau ambil komen hanya sekedar kayak untuk semangat belajar aja lah, bukan penghargaan. Oke, penghargaan menghukum bagi yang nggak dapat penghargaan sih. Misalnya dalam sistem ranking mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Apalagi kalau ditambah udah gurunya marah-marah, dilamar di rumah, orang tuanya nanya kenapa nilainya turun, itu sama aja penghargaan. Nah di sini kebutuhan dasar manusia berhubungan dengan perilaku siswa. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Misalnya contohnya kasus kalau di sini waktu makan di kelas, mungkin karena belum disarankan, saya tidak makan di kelas. Tapi kalau itu alasannya Jawa langsung hukum, sudah makan di kelas, keluar, di rumah bapak. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kebutuhannya ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai, dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Intinya itu biasanya siswa yang suka cari perhatian biasanya ya. Siswa yang suka gangguin temennya, jadi dia memang lagi butuh kecintaan dan kasih sayang. Masih Haji. Tapi kalau Pak Haji lagi yang lagi aneh-aneh berarti lagi Masuk akal. pengeluaran
siswa kan harus bersih-bersih kelas. Biasa siswa kan ada yang nggak mau disuruh bersih-bersih, nggak mau. Kalau kelasnya marah, banting pintu. Ya. Dan saat itulah dia sebenarnya sih butuh bahwa saya ini pengasal, saya ini ketua. Jadi guru nggak bisa kita langsung marah. Itu memang haknya, tapi memang salah. Nah, kita harus tahu dapat solusi bagaimana caranya anak tersebut tidak mengulanginya, tapi tidak merasa tidak mengulangi dan tidak merasa memang dia hak dia sebagai ketua. Dan terakhir kebebasan. Ini kayaknya lebih ke anak-anak yang ini ya, mungkin ke kantin kebebasan. Mungkin dia ingin bebas, nggak betah di kelas. Mungkin kesenangan ini biasanya kita ketemu anak-anak yang suka menggambar atau belajar menggambar, HP mungkin dia saat sedang butuh kesenangan. Posisi kontrol. Nah, di sini saya belajar sebagai guru kita masuk kemana sih? Kayaknya masuk ke semuanya. Guru pemukul itu biasanya suka bilang, aku ya peran saya kamu selalu saja selalu pasti selalu itu nanti bisa dicap sebagai pendiri atau pemukul. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Itu kita kalau sering ngomong kayak gitu, berarti kita masuk ke guru yang kategori membuat orang merasa bersalah. Teman. Nah, ini kan si teman ya, apalagi Pak Haji, Pak Yogi yang pramuka biasanya kan. Dia sebagai teman biasanya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya memengaruhi murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, biasanya dengan lembut. Saya juga pernah kayak gini teman. Tapi kan tidak tahunya ada hal negatif ya. Bila saat guru tersebut tidak membantu, maka akan jadi kecewa karena kan sama kayak temennya lah. Kan kita teman, kok dimarah sih? Iya. Oke, next. Monitor atau pemantau. Ini sebagai pemantau saja sih. Biasa selalu nanya, salah kamu apa? Apa yang sudah kamu lakukan tadi? Nanya aja sih. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira nanti tanya apa? Next. Nah, di sini ternyata kita dituntut harus bisa sebagai manajer. Jadi nggak apa-apa sekolah juga sih, guru harus bisa menjadi manajer. Di sini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Di sini di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kalau seorang manajer akan bilang, apakah kamu meyakininya? Kita tanya balik lagi, peraturan sekolah kita apa sih kayak gitu. Misalnya ada siswa yang bajunya nggak pakai sesuai kalinya. Hari ini kita pakai baju apa? Kira-kira harusnya pakai baju apa? Kamu pakai baju apa sekarang? Jadi kita biar siswa sendiri yang tahu kesalahannya dan gimana solusinya, siswa sendiri yang berjanji besok gimana kalau mengulangi, mereka sendiri yang konsekuensinya buat ini contoh aja sih. Motivasi eksternal, motivasi intrinsik, mendukung guru berbuat. Misalnya guru menghardik, menunjuk, menyindir. Kalau kamu merasa bersalah
dia memantau, saya pikir memantau apa kata dia? Memantau ya. Saya pikir bapak ibu, oh teman. Saya pikir bapak ibu teman saya, ya tidak marah. Kan kita teman, tadi saya bilang kan teman, kok marah? Yang pemantau saya katakan berapa bintang tadi, berapa nilai kalau saya masuk terus, saya bilang nilai saya berapa sih bu? Lalu yang terakhir manajer, siswa akan merasa bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu saya akan memperbaiki masalah ini dengan terakhir ya, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebenarnya ini kayak yang kemarin saya pernah ada kasus panggil siswa kantor karena dia punya masalah. Dia kita coba kita langsung ke nah ini, jadi jika kita panggil siswa misalnya siswa berantem, ini sebenarnya syaratnya sih sudah membuat tadi keyakinan kelas. Ketika ada masalah di kelas, misalnya tadi kita buat keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati sesama. Kita berantem, kita panggil, kita tanyakan lagi. Keyakinan kelas apa itu yang kita sepakat? Biar dia ingin sendiri. Lalu kamu ingin jadi seorang seperti apa? Misalnya berantem, emang jadi apa sih ke depan kamu kok berantem kayak gini? Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini butuh karena supaya siswa tidak merasa benar-benar salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Lalu tanya alasannya. Jadi kita sebenarnya sih banyak peran untuk BK sih. Kebetulan kita juga di sekolah. Jadi setiap kita harus melakukan sedikit banyak PR ke Pak Haji sebenarnya karena nggak ada guru BK. Kita kan sebagai guru kadang-kadang nggak sanggup waktu Haji aja ya, ada guru BK bisa balik ke guru. Ya sih itu aja sih dari saya. Banyak belum pahamnya sih karena banyak belum terapkan di sekolah. Iya. Inginnya sih ke depan kemarin kata saya Haji ya apa? Kita buat keyakinan di sekolah bareng-bareng. Nanti kita buat poster gitu. Karena kayaknya belum ada benar-benar ya. Sekedar mau saja kemarin kan. Jadi sesuatu cuma. Jadi sih itu aja. Terima kasih. Semoga nanti next ada pendaftaran guru bergerak bisa jadi juga pendidikan bergerak. Berat tugas, tapi enjoy.